Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Aman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan hanya saja disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang beruntung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan beberapa kesimpulan kepada kita. Di antaranya bahwa kita semua, kita sabarataan pasti mati. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Kullu syai' halikun. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, firman Allah tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa segala amal yang kita kerjakan di alam dunia, baik itu amal taat kepada Allah atau amal maksiat, itu balasannya nanti disempurnakan di hari kiamat. Bukan di alam dunia. Bukan di alam dunia. Kita sembahyang, kita baca Quran, kita baca salawat, kita puasa, kita berzikir, itu tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan nanti disempurnakan di hari kiamat. Dunia tidak mampu untuk tempat balasan kebaikan itu. Terlalu sempit dunia ini untuk menerima ganjaran kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Maka Allah menyatakan, berzikirnya kamu, sembahyangnya kamu, bersedekahnya kamu, puasanya kamu, nanti di hari kiamat dibalas. Bukan di alam dunia. Kalau kita dalam dunia sihat, dalam dunia kita bahagia, dalam dunia kita nikmat, itu bukan balasan kebaikan yang kita kerjakan. Itu semata-mata pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itulah kita akan menikmati segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Demikian pula kejahatan. Orang yang maksiat kepada Allah, berzina, judi, minum arak, mencuri, itu balasannya nanti di hari kiamat, bukan di alam dunia. Kalau ada kesusahan-kesusahan yang menimpa para ahli maksiat di dalam dunia ini, itu hanya peringatan Allah. Hanya peringatan Allah bahwa di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu. Kalau ada pencuri, tangkap polisi, masuk penjara. Kalau ada orang ini karena penyakit ini, itu peringatan dari Allah, bukan balasan. Allah hanya mengingatkan bahwa itu peringatan. Nanti di akhirat lebih dahsyat daripada azab, daripada yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, firman Allah tadi memberitahukan kepada kita bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang beruntung. Sekaya apapun dalam dunia kita hidup, setinggi apapun pangkat kita dalam dunia, kalau mati kada ke surga, kada beruntung. Kada beruntung. Triliun kita punya harta, pangkat jenderal bintang 5 kita punya pangkat, mati ke neraka, kada beruntung. Kada beruntung. Tapi sesusah apapun kita hidup dalam dunia, penderitaan apapun yang kita alami dalam dunia, kalau kita mati masuk surga, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang yang beruntung. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu haqqun, bahwa kematian itu telah benar adanya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa didustakan bahwa kematian itu nyata adanya. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum." Ujar Tuhan bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjemput kalian. Banyak orang lari ke rumah sakit, padahal malaikat maut nunggu di sana. Malaikat maut menunggu di sana. Sakit di rumah, sesak napas, bawa ke rumah sakit. Harapan apa? Sehat. Padahal Israel menunggu di ICU. Sampai di rumah sakit, innalillah. Kematian yang kamu lari daripadanya itu, dia akan menjemput kalian. Tidak ada seseorang yang bisa menghindar dari kematian. Tidak ada satupun yang bisa menghindar daripada kematian. Idza jaa ajaluhum, bila sudah datang tempunya, datang masanya, tidak akan bisa lari dari kematian. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mati itu benar, walakin la na'lam, tapi kita tidak tahu mata kapan. Yang kedua, kita tidak tahu kaifa, bagaimana. Yang ketiga, kita tidak tahu aina, di mana. Mata kapan kita mati? Kita kada tahu. Bagaimana kita mati? Apa husnul khatimah kita mati? Apa su'ul khatimah kita mati? Kada tahu. Aina, di mana? Di rumah kah mati? Di kantor kah mati? Di kendaraan kah mati? La na'lam, kita tidak tahu. Nah, oleh karena tiga hal itu kita tidak tahu kapan kita mati. Apabila kita mati, kita kada tahu. Ada orang yang 15 tahun mati. Ada yang 20 tahun mati. Ada yang 2 tahun mati. Ada yang 70 tahun mati. Ada yang 100 tahun mati. Kita kada tahu. Nah, oleh karena itu sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah. Wa iza asbahta fala tantaziril masa." Bila engkau berada di waktu petang, jangan kau pastikan kau besok masih hidup. Kalau kau berada di waktu pagi, jangan kau pastikan bahwa petang kau masih hidup. Karena kita tidak tahu. Nah, artinya apa? Setiap kali kita berjanji, setiap kali kita membuat rencana yang akan datang, kita jangan lupa memakai kalimat insya Allah. Karena kita tidak tahu. Esok kena kita bertamu,
Amun umur iso, barangkali malam ini mati. Wala taqul li syai'in inni fa'altu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kau berkata besok, ujar Nabi Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kecuali sebut insya Allah. Esok kita bertamulah insya Allah. Sok kena bayar hutang insya Allah. Anehnya sebagian kita ada yang kada yakin bila bayar insya Allah. Ini aneh. Ada orang beriman bila bayar insya Allah kada yakin. Esok besaruan lagi na insya Allah. Jangan jawab pasti-pasti aja jar. Kan apakah itu? Bepasti kayak bepasti kita kada tahu esoknya apa, mati atau masih hidup. Sebagian kaum muslimin ada yang kurang percaya bila bayar hutang kah insya Allah asal ada yakin bayar. Berjanji bila insya Allah rasa kada yakin ditepati. Padahal justru orang yang berinsya Allah itu lebih baik, lebih dipercaya daripada orang yang berpasti itu. Kalau ada orang pasti kira aku esok datang, jangan percaya. Bisa kada bujur nih, bisa mati malam ini orang nih. Tapi kalau ada orang insya Allah kena esok datang, aja percaya. Ini orang sudah memakai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jangan bikin janji, jangan bikin rencana apapun untuk waktu yang akan datang kecuali dengan insya Allah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu yang namanya maut, yang namanya kematian itu. Nah yang kedua, wa kaifa, bagaimana kita mati? Kada tahu. Apa kita mati husnul khatimah? Apa kita mati su'ul khatimah? Kada tahu. Nah oleh karena kita kada tahu mati ini apa husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita disuruh oleh Nabi kita, disuruh oleh para sahabat Nabi agar selalu khawatir tentang akhir hidup kita. Selalu khawatir, jangan merasa aman. Karena tidak ada satu jua pun yang bisa menjamin kita ini mati husnul khatimah. Apa yang paling kita khawatirkan dalam dunia? Mati karena membawa iman. Itu yang paling khawatir. Husnul khatimah itu ada 3 tingkatan. Ini mesti kita kapingin. Kalau kita kada kapingin mati husnul khatimah, berarti kita wani masuk neraka. Harus kapingin husnul khatimah. Husnul khatimah ada 3. Yang paling tinggi husnul khatimah itu orang yang matinya mengucap la ilaha illallah, mati. Ini husnul khatimah yang paling top sudah. Ini apa yang disampaikan Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, itulah masuk surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Ini orang masuk surga. Nabi yang mengatakan demikian. Ini husnul khatimah yang paling top. Di masjid kah, di kantor kah, di pasar kah, di mobil kah, di rumah kah, bila la ilaha illallah mati, itu husnul khatimah yang paling tinggi derajat. Dan kita kepingin barangkali ini nih. Kepingin bahwa dalam dunia ini kita akhiri hidup dengan la ilaha illallah. Kepingin itu. Para ulama mengatakan jangan kepingin saja, tapi usahakan.
usahakan. Samuan kepingin akhir hidup la ilaha illallah. Tapi kada cukup hanya sekedar kepingin, harus ada usaha. Apa usahanya? La yazalu lisanuka ratban bila ilaha illallah. Senantiasa lisan engkau itu basah dengan la ilaha illallah. Artinya banyak sehari-hari mengucap la ilaha illallah. Banyak dalam hari-harinya mengucap la ilaha illallah. Orang yang paling banyak la ilaha illallah tiap hari, itulah orang yang paling berpotensi akhir kalamnya la ilaha illallah. Itu yang pertama. Husnul khatimah yang kedua, tingkatan kedua terendah pada tadi. Al-maut alal ibadah, mati atas ibadah. Ratan sembahyang rabah mati. Ratan puasa mati. Ratan bagi duit bersedekah mati. Ini husnul khatimah, tingkatan yang kedua. Nah, yang ketiga, al-maut alal iman wal islam, mati dalam keadaan iman dan Islam. Rahatan makan, sangkal, ngak, mati. Tapi nya Islam, nya iman. Ini husnul khatimah. Rahatan guring, mati. Iman Islam, matinya husnul khatimah juga. Tapi tingkatan yang paling rendah. Nah, kita kada tahu apakah mati kita husnul khatimah kah? Kita kada tahu. Oleh karena itu kita selalu khawatir dengan diri kita. Kalau mati ini kada husnul khatimah. Atau sebaliknya, na'udzubillah min zalik, mati su'ul khatimah. Ini semuaan kita kaum muslimin pasti berlindung daripada mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini ada 3 tingkatan juga. Tingkatan su'ul khatimah yang paling jahat, mati dalam keadaan kada membawa agama Islam. Mati kada membawa agama Islam. Ini khalidan finnar, ini kekal dalam neraka sepanjang masa, kada akan pernah keluar dari dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Adakah orang Islam yang mati demikian? Ada. Contohnya siapa? Barsisa al-Abid. Barsisa seorang yang hidupnya ahli ibadah. Ahli ibadah. Tapi di akhir hayat dia tergelincir menyembah kepada selain Allah sebelum matinya. Maka matinya su'ul khatimah yang paling jahat. Yang kedua, su'ul khatimah yang sedang, yang tengah, nomor 2. Mati dalam keadaan maksiat. Ratan berjudi, ngak, mati. Ratan minum arak, mati. Mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Nah, ini na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Rahatan maksiat mati. Yang ketiga, su'ul khatimah yang paling ringan, mati dalam keadaan memikirkan dunia. Mati rahatan memikirkan dunia. Rahatan menghitung duit ke apakah mati? Rahatan menimbang gula, menimbang bar, mati. Mati dalam urusan dunia. Ini masuk dalam su'ul khatimah, tapi yang paling ringan. Asalkan dia beriman Islam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita kepingin, kita berusaha mati kita husnul khatimah. Dan kita benci, kita berlindung dan kita menjauh daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jahat akhir kehidupan. Nah, yang ketiga, aina, di mana kita mati. Itu kita kada tahu juga. Kapan mati kita kada tahu. Kayak apa matinya kita kada tahu.
Di mana mati kita kada tahu. Nah, para ulama-ulama kita dahulu, para sahabat mengajarkan bahwa sebaiknya kita berdoa kepada Allah, bahwa kita agar mati di tempat yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat kita sujud, di tempat kita sembahyang, kita kepingin mati di tempat itu. Karena ini tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mati di tempat-tempat yang Allah kada senang, di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat turunnya laknat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kiranya yang dapat untuk sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan kita, impian kita dikabulkan oleh Allah, bahwa kita berataan mati dalam husnul khatimah dan dapat menutup akhir hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.